Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Berikut ini dokumentasi singkat saya sebagai anggota FKUB Kota Tangerang Selatan, di mana dapat mengikuti webinar, dan salah satu narasumbernya adalah Ketua FKUB Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Dr. Andes Fahrudin Juhri. Sebelum lanjut, berkenan kasih subscribe-nya. Terima kasih. Pak Fahrudin, nama lengkap Dr. Andes Fahrudin Juhri, MSI, pendidikan terakhir pasca sarjana UI, konsentrasi ilmu administrasi, profesi dosen 1989 sampai 2014, wartawan 1990 sampai dengan sekarang, kemudian organisasi HIPSI Tangsel, HIPSI Tangerang 2004 sampai 2009, Himpunan Insan Pers seluruh Indonesia, Cipasera 2000 sampai 2009, SPNIBA Tangsel 2010 sampai 2021, aktivitas di Tangsel tim perumus logo, editor buku sejarah terbentuknya Tangerang Selatan, kemudian DPKO Tangsel 2012 sampai 2021, dan yang terakhir Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan 2009 sampai dengan sekarang. Baik, kepada Pak Dr. Andes Fahrudin Juhri, saya persilahkan untuk memaparkan mengenai tema webinar kali ini. Silakan. Baik, Bung Angga sebagai moderator, terima kasih atas peluang yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pertama-tama barangkali tak ada kata yang lebih tepat kita ungkapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kasih sayangnya kita boleh berjumpa walaupun melalui ruang Zoom meeting seperti ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan dengan konsep akhlakul karimahnya sudah menghijrahkan seluruh manusia dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang lebih baik. Dan insya Allah saya pribadi terus-menerus akan mengajak diri saya sendiri dan seluruh masyarakat Tangerang Selatan untuk ambil bagian, berpartisipasi, berkontribusi. Bagaimana kemudian kita mewujudkan motonya Tangsel, cerdas, modern, religius, dalam bentuk masyarakatnya yang semakin cerdas, semakin modern, dan semakin religius. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, saya banggakan, sebelum saya menyapa dengan segala hormat para petinggi PDIP dan sebagainya, tapi saya ingin sedikit mengulas. Rasanya saya ke PDIP ini seperti pulang kampung. Ya, artinya ulang tahun ke-47 saya diberi panggung hormatan di depan wali kota dan pimpinan daerah lainnya menyampaikan doa. Lalu kemudian ke-48 barangkali karena tanda corona yang begitu hebat tidak ada kegiatan yang seperti ini. Nah, hari ini saya duga bahwa ini adalah masih terkait dengan hari jadi PDIP yang ke-49. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya dengan segala rendah hati, segala hormat menyapa Ketua DPD PDIP Provinsi Banten, Bapak Haji Ade Sumardi, lalu kemudian Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan, sahabat saya Wanto Sugito, dan wakilnya ini yang jadi moderator kayaknya Bang Angga. Setelah itu kita harus berjumpa darat karena ada koneksitas antara kebutuhan FKW dengan kebutuhan Bang Angga sebagai yang diamanati oleh partai untuk membangun kerukunan. Baik. Kemudian dengan segala rendah hati pula saya menyapa Ibu Dewan yang terhormat Adinda Lidi Butar-Butar yang terus-menerus membantu saya dalam banyak hal, dalam banyak kegiatan. Termasuk ini ternyata suhu inti teman saya dalam banyak hal, kita suka bergajulan, tidak terlalu serius, lucuan ya. Saya baru paham kalau Anda punya taring di inti begitu ya. Dan termasuk satu hal lagi yang ingin sekali saya sapa, Ibu Anita Indahwati. Saya kira itu prolog penting yang saya sampaikan karena Bu Dicuan mengatakan tadi budaya ini harus dirawat. Nah, budaya ini adalah termasuk
kita harus terbiasa menyapa orang-orang yang memang harus kita hormati dan kita banggakan. Nah, terakhir sengaja saya agak belakangkan karena tetangga saya ini, teman saya banget ini, Bapak Iwan Rahayu, anggota Dewan yang nasibnya jauh lebih baik dari saya, ya, Wakil Ketua DPRD. Pak Dewan, kita masih satu kelurahan Pak ya, tetapi nasib Babe jauh lebih baik. Pak Iwan Rahayu sangat khas pecinya yang dengan garudanya, itu khasnya beliau itu. Nah, masuk ke menjelang materi, saya ingin sampaikan kenapa kemudian Fahrudin Zuri, sering disebut orang di sana Bang Peri, itu pakai seragamnya putih dan ada nuansa merah, termasuk peci hitam ini. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa FKUB tampaknya saya kira seiring sejalan betul dengan partai PDIP yang NKRI harga mati nasionalisme di depan. Itu yang penting. Nah, kami melambangkan NKRI merah putih. Jadi sejak saya pegang FKUB 2 tahun terakhir, saya buat seragam merah putih. Peci ini warisan Bung Karno, tidak identik dengan salah satu agama. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ungkapan kami, jangan salah artikan kalau ada orang Katolik, orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, memakai peci hitam. Apalagi sekarang saya wajibkan setiap teman-teman pengelola kerukunan di Tangsel dengan agama apapun, kalau kita rapat-rapat resmi selalu akan seperti ini. Nah, itu yang penting saya kedepankan dulu. Izin Bung Angga, mari kita masuk ke materi, ya. Bicara tentang merajut keberagaman di tahun bacaan air. Saya tidak terlalu terbiasa terlalu hitam putih, ya. Apa artinya? Begitu masuk ke slide pertama, Bung Angga, saya katakan bahwa tahun ini sejak Maret 2019 saya kira, ya, kita terpasung dan dipasung oleh pandemi corona, ya. Bu Angga, tolong ke slide nomor 1. Oke, nah, saya katakan di sini bahwa situasi dan kondisi, ya, negara kita sejak Maret 2019 hingga hari ini Sabtu 25 Februari kurang menguntungkan atau sangat memprihatinkan, sehingga keinginan kita sebagaimana pembicara terdahulu sudah menyinggung, PDIP mungkin barangkali ingin sekali menampilkan atraksi barongsai dan sebagainya, tetapi sementara ini kita dipasung oleh new millennial bahasanya begitu, kita harus memakai 3M minimal, bermasker, ya, membatasi berkegiatan dan menjaga jarak. Nah, sehingga jujur kalau kita bicara budaya seperti Ketua Inti katakan tadi, jujur saya tersiksa berdialog berdiskusi seperti ini. Kenapa? Seorang akademisi biasanya, aktivis apalagi biasanya akan lebih senang kalau kita sambil bertegur sapa, berdebat argumentatif seperti debat, tapi sambil duduk gitu kan, sambil ngerokok begitu kan, sambil ngopi gitu kan. Tapi sudahlah, kita terima itu sebagai bagian daripada proses kehidupan kita. Nah, maka Imlek ini tidak bisa kita selenggarakan dengan maksimal. Tetapi sebelum masuk ke slide kedua, saya ingin sampaikan bahwa saya setidak-tidaknya pernah 3 tahun berturut-turut diundang oleh sebuah vihara untuk live event dengan Metro TV bicara tentang barongsai. Tetapi akibat daripada itu, masuk slide kedua, ya. Nah, ini yang menarik. Imlek milik siapa? Ini tadi saudaraku Budin Juan menyinggung sedikit, ada semacam pemarginalan dan sebagainya terhadap ini. Saya ingin sampaikan dalam forum ini bahwa pengalaman lapangan selama 12 tahun mengelola FKUB, 10 tahun sebagai sekretaris, 2 tahun terakhir sebagai ketua, tidak bisa dibantah memang ada bagian-bagian tertentu yang di internal umat Tionghoa sendiri semacam berebut perhatian.
Kenapa tadi saya kedepankan pengalaman faktual? Saya 3 tahun berturut-turut live event Metro TV di sebuah vihara dengan acara barongsai. 12 malam tong mercon dan sebagainya. Beberapa hari kemudian saya diajak duduk bersama oleh umat Konghucu. Bang, Pak, Haji, ini begini-begini loh, ini milik kami loh. Nah, saya sampaikan, sudahlah, Imlek itu yang saya pahami secara umum, dipahami oleh awam, milik etnis Tionghoa. Suka tidak suka itulah upin pabrik yang terjadi. Apa artinya? Tidak terkait langsung dengan ritual akidah keagamaan. Tetapi bahwa di lapangan ada seperti itu. Ada semacam dinamitas itu. Maka faktanya itu Pak Budi Cuan mungkin tahu, ada kenal kawannya. Tuh sahabat dekat kita yang masuk ke IKB. Dia jelas Katolik, tapi dia juga menyelenggarakan Imlek gitu kan. Teman saya banyak di Buddha juga begitu, menyelenggarakan juga Imlek. Nah maka saya mungkin mohon maaf agak ngacak ya, ini agak tidak terlalu sistematik. Tetapi dalam paparan saya ini saya ungkapkan bahwa saya menghimbau saudara-saudara saya yang Konghucu, mari belajar berjiwa besar. Biarkan siapapun, agama apapun, mau ambil bagian merayakan barongsai, harus kita dukung, harus kita syukuri. Itu satu. Kemudian kenapa seolah-olah tidak ada relevansinya saya buat di sini tampilan data umat beragama di Tangsel. Ingin mengatakan bahwa yang mayoritas jangan dong arogan, yang mayoritas justru harus mengayomi yang minoritas. Tetapi sebaliknya yang minoritas juga saya kedepankan ini kaitannya dengan Imlek. Jangan dong mengkamuflase opini dan sebagainya dalam rangka mempengaruhi, membelokkan sesuatu yang berdasarkan kepentingannya sendiri. Nah jadi saya tentu tidak elok kalau saya bicara terlalu teknis, karena saya juga belum lama punya pengalaman bagaimana saya harus meyakinkan teman-teman saya Konghucu yang hanya 653 itu, tetapi ada 1-2 orang yang merusak di internal mereka. Nah ini yang penting saya sampaikan terkait dengan Imlek itu punya siapa, milik siapa. Nah maka saya sangat kagum dan berbangga hati tadi ketika bicara pendahulu tadi budaya yang harus kita kedepankan. Nah maka saya ingin merelevansikan backdrop kita. Di situ ada foto Bung Karno, ada foto Megawati dan sebagainya. Bagi saya itu artikulasi adalah jangan pernah lupa dengan sejarah. Bahasa sehari-hari saya, mari hidup jangan lupa titian. Apa artinya? Ya termasuk, maaf aja Pak Iwan Rahayu dan kawan-kawan para anggota dewan, bapak-bapak, ibu-ibu terhormat jadi anggota dewan itu kan karena ada aktivis Cipasera dulu. Saya sebut di sini sahabat saya sedang sangat berjuang waktu. Sony kita memanggilnya, ya Satria Santoso namanya di situ. Artinya apa? Tolong dong jangan lupa dengan kami ini yang sebentar lagi menunggu panggilan selesai hidup kami, tapi jangan dilupakan gitu loh. Nah itulah kira-kira. Nah saya kira PDP dengan terang-benderang mengatakan itu dalam bentuk tampilan pelaku sejarah yang membesarkan, melahirkan PDP itu. Saya kira Tangsel juga demikian. Kenapa cukiran sejarah biodata singkat saya, moto Tangsel, buku sejarah Tangsel. Nah karena saya sebagai akademisi pernah diberikan kepercayaan untuk itu. Lanjut Pak Angga, ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ini mohon maaf sengaja saya tampilkan dan datanya valid. Kami terlibat juga di dalam Pakem namanya, ketua Ormas Pakem ini kejaksaan. Nah ini kita dapatkan ketika kita 20 September 20 Desember lalu kita diskusi di kejaksaan. Kadis Dukcapil diminta memberikan update data kependudukan saat itu. Ini yang terjadi. Jadi maaf kalau Bapak Ibu sebagai anggota dewan, ini penting gak penting, tapi sangat penting. Kenapa? Kita bisa ambil dari yang muda. Saya breakdown satu-satu. Izinkan saya memaparkan topoksi saya di sini. Jadi kalau kita bicara Islam, ada 1 juta sekian. Berapa banyak sih rumah ibadatnya? Ada 563. Pertanyaan kemudian, legal standingnya seperti apa? Tadi dikatakan Pak Budi Cuan.
lalu langsung lari di mana mayoritas Tionghoa isinya Konghucu dan Buddha. Bukan berarti di Kristen, di Katolik, di Islam nggak ada Tionghoa, ada. Tetapi yang dominan di Buddha itu ada 8 vihara. Tadi disebut oleh 2 diantaranya oleh Pak Budi Juan. Dan bagaimana legal standingnya? Inilah tantangan kami Pak Dewan. Kami sudah melakukan validasi rumah ibadat yang harus didukung oleh pemerintah, yang harus direstui oleh Dewan. Kalau enggak, kami nggak bisa jalan. Lalu Konghucu itu yang paling memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Dia punya litang namanya. Dulu kami bisa, bukannya kelenteng namanya, bukan, litang nama mereka. Satu di Kelurahan Cabai Uki, ya, litang bakti namanya. Lalu satu lagi di Maruga. Yang di Maruga ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Tetapi ini kan diakui oleh undang-undang bahwa Undang-Undang Dasar 45 maksud saya, bahwa setiap umat beragama itu harus diakui dan diayungi. Nah, tetapi barangkali ada peninggalan warisan masa lalu yang mereka tuh takut sekali untuk beraktivitas ke permukaan. Terutama yang Maruga saya sampaikan. Tapi kalau di Cabai Udik itu sudah oke. Nah, jadi saya laporkan ke majelis yang terhormat ini bahwa rumpunnya teman-teman kita, saudara-saudara kita beretnis Tionghoa itu mayoritasnya ada di Buddha dan ada di Konghucu. Nah, maka saya kira pelayanan anggota DPRD termasuk saya kira kalau mapping politik itu ini bisa dijadikan alat. Sedikit di luar daripada konteks, saya laporkan kepada Pak Wakil DPRD. Tadi saya sebut anggota Dewan yang terhormat Ibu Riti Butra-Butra ini sangat membantu untuk di Serpong Utara. Di Serpong Utara ada beberapa kasus faktual, tetapi berkat sinergitas kita bisa meredam itu tidak muncul ke permukaan. Lanjut Pak Angga. Nah, saya sedikit menyinggung ini, tapi saya kira ini menjadi sekedar melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Budi Juan tadi ya. Menarik, saya langsung saripatinya saja. Itu ada katakan petuah ya. Jadi dalam arti simbol macannya apa, airnya apa, saya kira nggak perlu saya kupas, tapi saya langsung ke petuah. Izin laporan tidak dalam rangka arogan, tetapi ini fakta kehidupan saya. Sejak SMA sampai selesai S1 saya di tangan infanteri, tentara. Di Kodim 055 Cilitan, sekolah saya di Raja Wali SMA 42 Halim Perdana Kusuma. Nah, suatu ketika komandan saya bilang begini dengan saya, petuah tadi, jadilah harimau, jangan jadi ular. Kenapa? Harimau itu raja hutan, yang kesannya galak ganas, tetapi dia bisa jadi juru selamat bagi yang lain, dan dia penyebar kasih sayang bagi yang lain. Dicontohkan dalam perbincangan itu, kalau harimau macan, dia begitu dapat rusa, terkam rusa, dia tidak makan seluruhnya itu rusa. Dia ambil hatinya, dia ambil daging yang punggung yang tidak bertulang. Setelah itu ditinggalkan. Maka anjing hutan, ular, gagak, burung gagak dan sebagainya, bagian semua terbaik dari ular. Kalau ular begitu dia dapat ayam satu, sudah siapapun nggak bagian, apapun nggak bagian, dia makan sendiri, dia tidur seminggu. Nah, ini artinya, maaf, kita sebagai aktivis, saya sejak SMA sudah aktif dalam organisasi, ini saya pakai. Nah, artinya mari kita ketika sampai pada titik tertentu, jangan sejahtera sendiri, jangan bahagia sendiri, ajalah kawan-kawan, terutama yang kemarin ikut terinjak-injak kakinya ketika ingin menghantarkan kita jadi orang yang sukses. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, tahun macan air saya kira tadi sudah persis disinggung, ada bahasa dinamis. Artinya apa? Tahun ini memang dianggap sangat beruntung, sangat menguntungkan, penuh peluang untuk makmur gitu ya. Tetapi bahwa kita paham di dalam setiap hidup itu ada saja dinamikanya. Tetapi sedang dinamis-dinamisnya sebuah persoalan ketika ada air, maka air itu simbol peneduh, penyejuk, pasti segala sesuatunya itu menjadi lebih enak atau lebih teduh. Lanjut. Nah, ini yang terakhir saya kira. Jadi ketika bicara merajut keberagaman, maaf, saya mengamini opini teman-teman terdahulu bahwa terutama Pak Budi Juan mengatakan di permukaan tak
Tangsel ini dianggap sangat kondusif, tetapi di bawah relatif dinamis. Saya sebagai aktivis kerukunan sangat mengerti itu, menyadari itu, dan melihat dan merasakan itu secara langsung. Maka saya sampaikan bahwa di mana saja ada kesempatan bicara seperti ini, tolong dong buatlah wilayah ini sekondusif-kondusifnya. Kenapa? Tahun ini 2022 mungkin 2023 kita dapatnya, kita sudah tercatat sebagai calon penerima Harmony Award. Dengan catatan Harmony itu boleh singgah ke Tangsel kalau kondusivitas teritorial ini, wilayah hukum ini, wilayah pelayanan kita ini tetap dalam kategori kondusif. Pun demikian saya sangat yakin secara personal individu bahwa rasa-rasanya kalau semua pemangku kepentingan sadar bahwa kita laksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing dengan baik, kemudian kita terjemahkan CMR itu, cerdas modern itu, sebagai alat untuk mengajak kawan-kawan warga negara Tangsel ini betul-betul menjadi orang yang cerdas, betul-betul menjadi orang yang modern, betul-betul menjadi orang religius, maka menurut saya lebih mudah membangun Tangsel ini walaupun penuh keberagaman tetapi bisa sangat erat keterkaitan satu sama lain dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya kira ini hal-hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan. Sedikit saja masuk kepada yang sampaikan dilempar oleh Pak Budi, itu sebuah fakta yang harus kita sikapi, artinya katakanlah termasuk tadi Bung Angga sedikit menghitung masalah perizinan. Saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa sepanjang ketua NKOB-nya MZ, ya, ini 3 tahun ke depan masih ada sisa untuk termin pertama ini, saya pastikan bahwa sepanjang pemohon perizinan rumah ibadat itu taat aturan dan mau berproses, saya pastikan pasti dapat. Tapi mohon maaf juga, tolong teman-teman bantu juga. Jangan dong mentang-mentang ada teman jenderal, ada teman dekat dengan ring satunya kekuasaan, loncat lewat pagar tanpa proses, tiba-tiba ketua MKW dipanggil, tolong diproses, minta 90-60 dipercepat. Ya jangan dong. Nah ini saya titipkan betul dengan Pak Iwan Rahayu sebagai politisi senior, Ibu Ide Putar-Putar, tolong ingatkan kawan-kawan kita di bawah. Saya sampaikan kembali, sepanjang itu mau berproses taat azas, pasti saya bisa bikin waktu sekian hari bisa. Perlu saya laporkan di akhir paparan saya bahwa gereja Kristen ada 47, itu yang tercatat permanen, tetapi belum semuanya legal standingnya utuh. Vihara ada 8, Litang ada 2, Masjid ada 563, Katolik, gereja Katolik ada 7. Saya tidak bermaksud mendiskriminasikan data, tetapi dari 6 agama ini justru yang paling taat menurut saya, yang paling rapi itu adalah Katolik. Tidak ada tanahnya yang bermasalah, tidak ada bangunannya tidak bermasalah. Masjid gereja Kristen luar biasa dinamis. Nah maka itulah yang kemudian di 2022 ini kami ajukan kembali Pak Iwan Rahayu untuk ada program validasi rumah ibadat. Karena 2021 yang lalu belum selesai. Nah sehingga kita harus tuntaskan. Perlu saya laporkan terakhir, apa sih manfaatnya rekomendasi LKB? Ini peraturan menteri Pak. Maka ada 3 setidaknya manfaat rekomendasi. Pertama untuk melegalisasi status tanah. Apakah dia hibah, apakah dia fasum. Kedua untuk melegalisasi IMB. Artinya bukan sebuah rahasia, ada rumah ibadat sudah 20 tahun berdiri, tapi nggak punya IMB, legalitas tanahnya belum jelas. Nah maka rekomendasi LKB ada 3 manfaat. Pertama, melegalisasi tanah. Kedua, melegalisasi bangunan. Dan yang ketiga, lagi-lagi terpulang kepada Pak Iwan Rahayu dan Pak Buredi sebagai anggota DPRD, dimungkinkan rumah ibadat itu meminta perhatian kepada pemerintah dalam bentuk hibah dan bansos. Dan 2015 rasanya Pak Iwan masih ingat itu Pak almarhum ya, Bang siapa itu yang di Rempoa. Saya ingat betul mendampingi pimpinan menyerahkan sekian ratus juta itu buat pura Mertasari. Nah ini sekedar pengalaman faktual di lapangan, artinya itu hak semua umat beragama.
konsekuensi daripada filosofi kita, moto kita cerdas, modern, religius. Religius inilah yang nampaknya harus saya kawal betul bagaimana implementasi di lapangan untuk tidak pilih kasih. Harus adil betul kepada semua umat beragama. Saya kira demikian Bung Angga, para pendengar yang saya sangat banggakan, para petinggi PDP, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di FKOB. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahrudin selaku Ketua FKUB Tangsel. Pemaparan yang sangat luar biasa ya, sangat menarik dari perspektif suatu lembaga yang memang menaungi mengenai wacana-wacana keberagaman. Tadi ada poin yang menarik yang bisa saya ambil dari Pak Fahrudin bahwa Imlek bukan bagian dari akidah keagamaan, tapi ayolah etnis Tionghoa atau Konghucu kita sama-sama berjiwa besar bahwa semua orang atau semua kalangan bisa merayakan Imlek, bisa memeriahkan perayaan Imlek. Baik, terima kasih Pak Fahrudin.